Andri Fahruzi, warga Desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, dikejutkan dengan kedatangan komplotan rampok bersenjata di rumahnya pada Senin dini hari. Saat ditemui di Polsek Senduro, pada Selasa kemarin, Andri bercerita komplotan rampok menyatroni rumahnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Komplotan maling tersebut kemudian berhasil memasuki rumah Andri. Korban melihat salah satu maling menodongkan benda mirip senjata sejenis submachine gun, langsung meminta handphone milik Andri. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Timur Erwin Wicaksono. Silakan rekan Erwin. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei di studio. Ya, memang telah terjadi sebuah aksi perampokan yang menyasar rumah Andri yang merupakan warga Desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, pada Senin dini hari, kira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kala itu Andri bersama keluarganya telah terlelap tidur dan tiba-tiba ia mendengar adanya suara di luar rumahnya seperti orang yang sedang bertamu. Namun ketika ia lihat, dan karena curiga juga karena pada saat itu malam hari, ia mendapati bahwa terdapat segerombolan orang tak dikenal dengan lengkap memakai dengan senjata celurit, senjata tajam, dan ia melihat kelompokan maling perampok tersebut juga ada yang menodongkan senjata sejenis submachine gun. Dan kemudian komplotan rampok tersebut mendobrak pintu depan dari rumah Andri, dan kemudian 5 orang dari komplotan rampok tersebut, yang totalnya ada 7 orang, 5 diantaranya berhasil memasuki rumah Andri. Dan kemudian salah satu rampok, Andri mengatakan bahwa langsung menodongkan senjata tajam dan senjata mirip senjata api tersebut, dan perampok tersebut langsung meminta handphone milik Andri. Dan kemudian orang tua Andri sempat ingin melawan adanya komplotan maling tersebut, namun komplotan perampok ini kemudian mengikat kedua orang tua dari Andri dengan menggunakan tali karet dan mengalungkan senjata sejenis parang ke leher Andri beserta orang tuanya. Kemudian para komplotan rampok ini dengan nada yang sangat tinggi dan marah-marah kepada Andri dan menanyakan di mana letak barang-barang berharga yang ada di rumah. Sontak saja para komplotan rampok ini langsung menyasar 2 sepeda motor, masing-masing Honda Vario dan Honda Beat, dan kemudian para komplotan ini memaksa untuk menanyakan bahwa di mana letak surat-surat dari kendaraan bermotor tersebut. Dan kemudian Andri beserta orang tuanya mengaku bahwa surat-surat dari motor tersebut sedang berada di Samsat karena sedang ada urusan administrasi mengenai perpanjangan pajaknya, sehingga para komplotan rampok ini merasa tak terima hingga memukul pundak dari ayah Andri sendiri dengan menggunakan parang tersebut. Dan kemudian tak puas dengan hasil perampokan motor, 2 motor, 2 unit motor, kemudian perampok ini mengobrak-ngabrik isi lemari dari rumah Andri dan mendapati bahwa ada uang sebesar 350.000 yang dikatakan Andri adalah uang dari hasil penjualan madu orang tuanya. Dan kemudian maling ini juga menyasar perhiasan sejenis liontin yang menurut Andri seharga 750.000 milik dari ibunya. Sontak aksi dari perampokan tersebut selesai pada pukul 1 dini hari, dan Andri melihat langsung bahwa para perampok tidak menggunakan penutup kepala, dan ia masih ingat betul ciri-ciri dari para perampok tersebut. Namun nahasnya para perampok ini, kata Andri, menyisakan barang bukti, yakni 1 buah linggis, dan kemudian keesokan harinya ia langsung mendatangi
kantor Mapolsek Senduro untuk melaporkan apa yang telah dialaminya. Dan Andri menceritakan bahwa dia sudah membuat laporan polisi dan berharap polisi segera menangkap pelaku gitu. Dan dikonfirmasi terpisah, Kanit Reskrim Polsek Senduro, Aibtu Gatot Subroto, menerangkan bahwa pihaknya masih memerlukan waktu untuk melakukan penyelidikan untuk dapat mengungkap kasus ini. Dan ditanya mengenai kebenaran apakah para komplotan perampok tersebut memang benar-benar menggunakan senjata api, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan kabar tersebut, lantaran adanya kabar senjata api itu hanya sebatas pada penglihatan dari korban. Dan dan korban pun juga tidak mengetahui dengan pasti apakah benar senjata yang menyerupai submachine gun tersebut memang benar-benar senjata api atau hanya sebatas senjata mainan untuk menakuti korban begitu. Begitu rekan Mei di studio. Baik, terima kasih rekan Erwin Wicaksono atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Rumah habis selendang kayu digunakan untuk dobrak pintu depan secara bersama dengan pintu yang L samping. Kemudian sekitar 5 hentakan ke pintu itu bisa masuk, dan waktu itu langsung menuju ke kamar saya sebelah sana, itu ngambil handphone saya dengan berusaha menuduh saya dengan senjata api dan dengan celurit. Kemudian keluar dan ke ayah saya dan ibu saya dieksekusi di sini. Intinya itu dilakukan karena sempat rame teriakan minta tolong rampok gitu. Kemudian pelaku menggasak semuanya ini dari baju-baju dan sebagainya, dilihat takut ada bahan berharga. Kemudian tidak dapat masuk ke kamar tengah, kamar ibu saya. Di sana mendapatkan liontin emas atau mainan kalung seharga 750. Kemudian uang hasil penjualan madu sekitar 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.